Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Lampung Mangkurat. Kami merupakan kelompok 3 Surveillance Kesehatan Masyarakat yang beranggotakan. Pada video ini, kami ingin menyampaikan langkah kegiatan surveillance pada penyakit asma. Pengertian asma adalah orang penyakit kronis pada seluruh pernapasan yang ditandai dengan sesak akibat perdagangan dan penyempitan pada saluran napas. Asma dapat diderita oleh semua golongan usia, baik muda maupun tua. Faktor risiko terjadinya asma merupakan interaksi antara faktor penjamu yaitu manusia dengan faktor lingkungan. Adapun faktor lingkungan yang menyebabkan terjadinya asma terbagi menjadi 2, yaitu dari segi fisik dan dari segi psikis. Yang pertama, dari segi fisik dapat berupa kualitas udara yang buruk karena polutan. Sedangkan dari segi psikis dapat berupa dimensi ruang yang tidak sesuai, seperti ruangan yang terlalu sempit. Tujuan dari surveillance yaitu untuk memperoleh gambaran morbiditas dan mortalitas kejadian peristiwa yang vital secara teratur namun secara rinci. Tujuan tersebut meliputi 1. Identifikasi, investigasi, penanggulangan situasi KLB yang terjadi di masyarakat sedini mungkin. 2. Identifikasi kelompok penduduk yang berisiko tinggi. 3. Menentukan penyakit dengan prioritas penanggulangannya. 4. Sebagai bahan evaluasi antara input pada berbagai program kesehatan dan output berupa insiden dan prevalensi penyakit dalam masyarakat. 5. Monitoring tren perkembangan situasi kesehatan ataupun penyakit yang terjadi di masyarakat. Langkah surveillance penyakit asma, yaitu pertama pengumpulan data penyakit asma. Pengumpulan data dapat dilakukan secara primer dan sekunder. Pengumpulan data secara primer adalah pengumpulan data secara aktif berdasarkan survei penderita penyakit asma. Artinya, petugas surveillance turun langsung ke masyarakat untuk melakukan pengumpulan data penyakit asma. Sedangkan, pengumpulan data sekunder adalah pengumpulan yang dilakukan secara pasif. Artinya, petugas surveillance melakukan pengumpulan data dengan menggunakan sumber data penyakit asma dari puskesmas, rumah sakit, atau data hasil Reskesdas. Pengolahan data penyakit asma. Analisis data penyakit asma akan dilakukan setelah semua data dikumpulkan melalui beberapa tahap. Pengolahan data diawali dengan editing untuk memastikan kelengkapan identitas dari responden. Kemudian data diberi coding untuk memudahkan dalam melakukan proses analisis data. Setelah dilakukan proses coding, maka akan masuk pada tahap entry data dan cleaning. Pada tahap ini bertujuan untuk melihat adanya kesalahan dalam komputer dan dilakukan pengolahan data dengan menggunakan komputer, yaitu dalam program komputerisasi. Dalam pengolahan data, juga akan terlihat hasil data yang dapat berupa distribusi responden, frekuensi, maupun persentase. Analisis data adalah sebuah proses untuk mengelompokkan, melihat keterkaitan, membuat perbandingan, serta persamaan dan perbedaan atas data yang sudah didapatkan. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode epidemiologi deskriptif untuk memperoleh gambaran prevalensi suatu penyakit, dan atau menggunakan metode epidemiologi analitik untuk mengetahui hubungan antar variabel yang mempengaruhi terjadinya penyakit tersebut. Interpretasi data merupakan proses peninjauan hingga dapat diambil sebuah kesimpulan. Kumpulan data tersebut pada akhirnya bisa berupa grafik batang, grafik garis, bentuk tabular, dan bentuk serupa lainnya. Adanya analisis dan interpretasi data dilakukan untuk memberikan informasi dan kejelasan mengenai apa yang sedang terjadi di masyarakat. Selain itu juga dapat membantu penyusunan program, evaluasi monitoring, serta pencegahan dan penanggulangan penyakit. Contoh interpretasi data dalam penyakit asma seperti ini, dan seperti ini. Kombinasi data penyakit asma ada kegiatan memperluas dan informasi dari pengumpulan data penyakit asma yang bertujuan agar hasil pengumpulan data epidemiologi tersebut dapat dimengerti, diterima, dan dimanfaatkan diseminasi. Informasi bergunakan untuk dasar kebijakan, pengendalian penyakit atau mal kesehatan masyarakat, dan evaluasi program kesehatan.
Diseminasi informasi survei surveillance dapat dilakukan melalui beberapa cara. Satu, menyampaikan informasi ke unit yang membutuhkan untuk dilakukan tindak lanjut. Yang dua, menyampaikan informasi kepada pengelola program sebagai sumber data atau laporan surveillance sesuai ketentuan aturan perundang-undangan. Ketiga, memberikan kembali kepada sumber data dalam rangka perbaikan kualitas data. Jenis surveillance yang dapat diterapkan yang pertama adalah surveillance individu dengan mendeteksi atau memonitor satu individu saja. Kedua, surveillance penyakit yaitu pengawasan mengenai distribusi dan peluang insiden. Ketiga, surveillance sindromik yaitu pengawasan terhadap gejala-gejala yang terjadi di masyarakat. Keempat, surveillance terpadu yaitu adanya keterpaduan surveillance yang dilakukan di suatu daerah. Selain itu, surveillance dibedakan berdasarkan bentuk penyelenggaraannya, yaitu surveillance berbasis indikator untuk mengetahui gambaran penyakit, dan juga surveillance berbasis kejadian untuk mengetahui dan memberikan informasi mengenai suatu penyakit. Pendekatan surveillance pada penyakit asma dapat dilakukan dengan pendekatan secara aktif dan pendekatan secara pasif. Pendekatan secara pasif pada penyakit asma yaitu memantau penyakit secara pasif dengan menggunakan data yang telah dilaporkan dan telah tersedia di fasilitas kesehatan. Pendekatan secara aktif pada penyakit asma yaitu memantau penyakit dengan menggunakan petugas khusus surveillance dengan melakukan kunjungan berkala ke lapangan seperti ke desa-desa, tempat praktek, dokter, puskesmas, rumah sakit, atau tenaga kesehatan lainnya. Pencegahan asma itu berhenti merokok, hindari paparan asap rokok, lebih populasi udara, bau ban yang menginterasi seperti parfum, obat semprot, serangga. Jangan memelihara hewan seperti anjing dan kucing. Gunakan kasur bahan sintesis atau jika tidak ada gunakan kain penutup yang terbuat dari bahan sintesis. Usahakan tidak memakai karpet dalam rumah atau tempat tidur. Jemur dengan tepuk-tepuk kasur secara rutin. Obat yang banyak digunakan pasien adalah agonis beta-2 selektif atau biasa disebut salbutamol. Selanjutnya, penggunaan obat antikolinergik dan mukolitik. Obat asma beta antagonis adrenergik adalah bronkodilator yang paling ampuh saat ini, tersedia untuk penggunaan klinis pada penyakit asma dan obstruktif. Sekian video penjelasan dari kami, terima kasih.